Ibarat seorang pendaki gunung, Anang nyaris tiba di puncak pencaharian cintanya. Tinggal menunggu waktu saja agar dirinya bisa menyatukan hati bersama Ashanti secara utuh sempurna. Anang memang tak mau terburu-buru. Meski sebagai lelaki, hasrat kerap menggebu di dalam dada, namun Anang tetap tenang. Ia ingin menguji kesiapan Ashanti untuk nantinya menjadi seorang ibu bagi Aurel dan Azriel. Sebaliknya, Anang juga ingin memberi waktu bagi putra. Enggak, kamu itu, aduh cantik bener sih. Aku setelah hari raya ini bisa benar-benar melamar secara serius. Anang Hermansyah tidak muda lagi, usianya sudah 42 tahun. Putra-putrinya bahkan sudah beranjak remaja. Namun lucunya, di hadapan Ashanti, Anang tak ubahnya seorang remaja yang sedang pubertas dan mabuk kepayang oleh cinta. Ia tak pernah malu menunjukkan rasa kagum dan rasa cinta untuk Ashanti. Anang juga tak pernah sungkan mengutarakan isi hatinya pada sang kekasih di depan kamera media. Anang sekarang memang bukan Anang 2 tahun lalu. Kala itu ia benar-benar terjungkal dan sempat pesimistis untuk sebuah cinta. Perceraiannya dengan Krisdayanti membuat Anang patah arang untuk menatap cinta. 2 tahun masa suram itu ia jalani. Hingga akhirnya Ashanti hadir. Ashanti yang ia juluki sebagai sang bidadari itu memang mampu membuai hatinya yang sempat terluka. Dan lihatlah, beberapa hari lalu, ketika kami mengikuti perjalanan Anang Ashanti ke Sukabumi, Anang tiada henti memuji kecantikan yang terpendar dari Ashanti. Iya, cantik banget dia. Kita mau ke Sukabumi. Acaranya tuh sebenarnya besok. Tapi kita mau jalan karena aku mau tidur di rumah sahabatku. Sahabatku minta, kan aku janji mau main ke Sukabumi udah lama nggak jadi-jadi. Enggak, kamu itu, aduh cantik bener sih. Selain kecantikan ragawi Ashanti, Anang juga tergila-gila oleh kecantikan Sukma sang bidadari. Meski seorang gadis, Ashanti punya jiwa keibuan yang sangat kuat. Sementara itu, Ashanti begitu memuji religiositas Anang. Meski sedang di mabuk asmara, Anang tak pernah melupakan sholat. Dia rajin tahu sholat. Ketahuan ya. Jidatnya coba. Usai mendirikan sholat di puncak, rombongan kecil ini kemudian melanjutkan perjalanan menuju Sukabumi. Rasa haus dan lapar terlupakan karena cinta yang terbangun dalam dada. Apalagi sesampainya di Sukabumi, Anang dan rombongan mendapat sambutan spesial dari seorang sahabat Anang. Lah, ini udah sampai di Sukabumi. Ini sahabatku. Ini abangku juga. Bahagianya itu, senengnya, luar biasanya itu, aku nggak sendirian. Anakku juga nggak sendirian. Sekarang ada bidadari ini gitu. Ini ada, aku bilangnya dia bidadari. Dia udah bidadari. Ini bidadarinya keluargaku sekarang. Caramu mencintai. Perjalanan ke Sukabumi sebenarnya tak banyak berbeda dari perjalanan-perjalanan Anang Ashanti ke kota lainnya. Namun satu yang perlu dicatat dalam perjalanan mereka kali ini. Di Sukabumi, Anang menyatakan kesungguhannya untuk segera melamar Ashanti. Di sini juga Ashanti didaulat oleh Aurel dan Azriel untuk menjadi bunda mereka. Seperti apa potret keluarga masa depan Anang Ashanti yang mereka tunjukkan selama di Sukabumi? Benarkah usai Lebaran, Anang dan Ashanti akan segera naik pelaminan? Jodohku. Itulah keyakinan hati Anang Hermansyah setelah dirinya dipertemukan dengan Ashanti.
Gadis cantik itu benar-benar membuat Anang mabuk kepayang. Kecantikan ragawi plus sikap keibuan yang ditunjukkan Ashanty mampu membuat hati Anang kembali terbuka untuk menatap cinta. Lantas kapankah Anang berani melamar gadisnya itu? Benarkah usai lebaran nanti Anang bakal mengakhiri masa dudanya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Detak jantungmu. Lihatlah nafas. Ibarat seorang pendaki gunung, Anang nyaris tiba di puncak pencaharian cintanya. Tinggal menunggu waktu saja agar dirinya bisa menyatukan hati bersama Ashanty secara utuh sempurna. Anang memang tak mau terburu-buru. Meski sebagai lelaki, hasrat kerap menggebu di dalam dada, namun Anang tetap tenang. Ia ingin menguji kesiapan Ashanty untuk nantinya menjadi seorang ibu bagi Aurel dan Azriel. Sebaliknya, Anang juga ingin memberi waktu bagi putra-putrinya agar siap menerima Ashanty sebagai ibu mereka. Di Sukabumi, ujian itu diselesaikan secara sempurna. Anang, Ashanty, Aurel, dan Azriel melebur dalam satu kesatuan. Mereka tampak bahagia menikmati waktu liburan, menyalakan kembang api, mancing, olahraga, hingga makan durian bersama-sama. Itu gede banget sini. Oke teman, tapi jelek nih kakinya berat. Lihat kaki gebiar, enggak. Mana kakinya? Sabarannya. Hati-hati. Mas, aku lagi di shoot. Ayah kasaran. Kesatuan Ashanty, Aurel, dan Azriel tentunya membuat Anang semakin yakin bahwa Ashanty adalah jodoh yang ditakdirkan Sang Pencipta baginya. Tekad itu semakin bulat karena Aurel dan Azriel dengan inisiatif mereka sendiri sepakat untuk memanggil Ashanty dengan sebutan Bunda. Itu anak-anak tuh iseng, jadi kalau lagi ada aku tuh, ya udah aku nggak enak manggil tante, apalagi Jiel. Kalau misalnya Loli masih tante, kak kan kita janjinya nggak mau manggil itu katanya gitu. Jadi aku sendiri ketawa-ketawa ngeliat mereka udah gitu kan. Ponakanku juga suka main sama mereka, jadi mereka bareng-bareng Pak kalau panggil tante ini ya jangan panggil tante lagi gitu. Mereka tuh udah kayak gimana gitu sama aku, jadi bener-bener deket banget gitu. Kayak kemarin ngobrol sama Azriel gitu berdua, dia cerita ini itu terus pokoknya tante nggak boleh pergi ya dari aku gitu ya. Terus aku bilang kalau emang pisah gimana, aku bilang kalau emang gak jodohnya gimana, ya nggak bisa, harus jodoh kayak gitu. Makanya anaknya dia itu sesuatu yang jujur dari hatinya dia gitu. Jadi Harapan agar Anang dan Ashanty segera menikah tidak hanya tertanam di hati Aurel dan Azriel. Masyarakat Sukabumi yang merupakan fans berat Anang Ashanty juga ingin secepatnya menyaksikan penyatuan cinta itu. Sekalipun tidak mengagendakan acara jumpa fans, namun masyarakat Sukabumi secara spontan datang ke villa penginapan Anang Ashanty sekedar bisa melihat secara langsung dan menyapa dua sejoli tersebut.